Kembali ke channel School Horizon. Kita akan coba membahas soal uji kompetensi rangkaian arus searah dari buku Martin Tanginan part 1. Oke, ini soal pertama. Gambar di samping menunjukkan sebuah bahan konduktor yang berbentuk balok dengan ukuran panjangnya X, 2X, dan 3X sesuai pada gambar. Jika hambatan listrik antara dua sisi samping kiri kanan yang di raster merah adalah 2R, ditanya hambatan listrik apabila sisi yang dipakainya adalah sisi atas dan bawah balok. Kita gunakan rumus hambatan, yaitu R, hubungan antara hambatan dengan panjang dan luas penampangnya adalah ini ya, L sama dengan RA per hambat jenis. Tapi terdapat tulis ulang menjadi R sama dengan hambat jenis dikali panjang dibagi luas penampang. Apabila kita mengambil arahnya dari kiri dan kanan, berarti hambatannya adalah 2R, hambat jenisnya adalah P, panjang hambatannya adalah 3X, dan luas penampangnya adalah sisi merah yang di raster, yaitu X kali 2X. X kali 2X. Sedangkan apabila kita mengambil sisinya dari atas ke bawah, ketika kita ingin tahu hambatannya, R aksennya berapa, dengan P, kemudian panjang hambatan menjadi X, yaitu jarak antara sisi atas dan sisi bawah. Kemudian luas penampangnya adalah luas permukaan atas, yaitu 2X dikali 3X. Jadi kita punya dua persamaan. Kita dapat lakukan pembagian kedua persamaan ini untuk mencari tahu berapa nilai dari R aksennya. Berarti R aksen dibagi 2R sama dengan Px per 6X kuadrat dibagi P kali 3X dibagi 2X kuadrat. Berarti R aksen bagi 2R sama dengan, kita dapat coret, ini P-nya bisa dicoret, X-nya juga bisa dicoret, sehingga yang tersisa adalah 1/6 dibagi 3/2. Berarti R aksen sama dengan 2R dikali 1/6 dibagi 3/2. Berarti R aksennya adalah sebesar, kita dapat coret 2 dan 6 jadi 3. Berarti 2/9 R. Jadi jawaban yang benar adalah yang option B. Oke, kita lanjutkan soal berikut. Seutas kawat logam 4 ohm ditarik sehingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awalnya. Ditanya hambatan barunya menjadi berapa ohm. Kita gunakan rumus hambatan, yaitu R sama dengan PL per A. R sama dengan PL per A. Untuk keadaan baru, berarti R-nya adalah R aksen yang mau dicari. P-nya P, yaitu hambat jenis bahan. Panjangnya 1,5 kali panjang mula-mula. A-nya A. Untuk hambatan yang mula-mula atau yang lama, kita punya R-nya itu 40 ohm. Kemudian P dikali panjangnya L0 dibagi kawatnya sama, berarti A-nya sama. Kita bagi kedua persamaan ini untuk mencari nilai dari R aksen. Berarti R aksen dibagi 40. Kita dapat lakukan pencoretan. Suku-suku yang sama kita dapat hilangkan. Berarti yang tersisa adalah 1,5. Berarti R aksen sama dengan 40 dikali 1,5. Jadi besar R aksennya adalah 60 ohm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang option C. Oke, next kita lanjutkan ke soal nomor
3. Diketahui hambatan kawat perak pada suhu 0 derajat Celcius adalah 4 ohm. Dan koefisien suhu atau alfa terhadap hambatan tersebut adalah 0,00375 per derajat Celcius. Ditanya suhu yang menyebabkan hambatan kawat menjadi 7 ohm. Hubungan antara hambatan dengan kenaikan hambatan dan kenaikan suhu adalah delta R sama dengan alfa dikali R0 dikali delta T. Diketahui R0 adalah hambatan pada suhu 0 derajat. Ini R0-nya 4 ohm. Delta T-nya sama dengan T aksen minus T0. Alfanya 0,00375. Delta R-nya adalah 7 dikurang 4, yaitu 3. Kita masukkan angka-angka yang kita ketahui, berarti 3 sama dengan 0,00375 dikali 4 dikali delta T. Berarti delta T sama dengan 3 dibagi 0,00375 dikali 4. Berarti delta T-nya adalah 200 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya adalah suhu awal ditambah kenaikan suhunya delta T-nya, berarti 0 derajat Celcius ditambah 200. Jadi jawabannya adalah 200 derajat Celcius. Jadi suhu di mana hambatan tersebut menjadi 7 ohm, yang semula 4 ohm adalah yang A, 200 derajat Celcius. Oke, next. Soal terakhir untuk part 1. Sebuah kawat tembaga dipotong menjadi 10 bagian yang sama panjangnya. 10 kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara seri. Hambatan kombinasi seri ke 10 kawat tembaga ini, jika dinyatakan dalam hambatan kawat tembaga yang dipotong adalah, oke, berarti kita kalau gambarkan menurut sketsa, kita punya satu kawat panjang ini yang mula-mula. Kemudian kita bagi menjadi 10 potong. 1, kita bagi jadi 10. Berikut ya. Kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian hambatan tersebut disusun lagi secara seri. Jadi mungkin hambatannya dengan kata lain, hambatan yang sudah dipotong ini akan disambung dengan cara yang sama, disusun seri, berarti akan menjadi seperti kawat semula. Berarti untuk hambatan totalnya, anggap hambatan mula-mulanya ini misalkan hambatan awalnya ini misalkan 10R. Berarti apabila kita potong secara seri, berarti hambatan individualnya adalah R. Ini semua karena dipotong sama panjang, berarti hambatan setiap kawatnya itu adalah 10R bagi 10, berarti R. Berarti hambatan kombinasi 10. Tapi apabila hambatan tersebut dikombinasikan seri, berarti dia akan menjadi R tambah 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 R sampai 10 kali berturut-turut. Berarti hambatan kombinasinya akan menjadi 10R. Jadi akan sama saja dengan hambatan kawat yang belum dipotong. Berarti jawabannya adalah yang 1. Dengan kata lain, hambatan kawat yang dipotong menjadi 10 bagian sama panjang, apabila disamakan secara seri akan sama saja menjadi besarnya menjadi hambatan kawat yang mula-mula. Oke, sekian dulu untuk part 1 pembahasan buku cetak materi kelas 12 rangkaian arus arah. Sampai jumpa lagi di video part 2 berikutnya hanya dari channel School Horizon. Oke, bye.